Jika ada diadakan survei adakah manusia yang ingin hidup miskin, maka bisa dipastikan hasilnya tidak ada. Semua orang ingin hidup kaya raya. Begitulah manusia, secara naluri tidak ada yang ingin hidup melarat. Karena itu, tidak heran bila kebanyakan orang siap berjibaku untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi, tidak semua jalan mendapatkan kekayaan ditempuh dengan jalan yang benar. Lalu, apa sajakah amalan-amalan yang bisa mendatangkan harta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi di program kesayangan kita ini. Mudah-mudahan episode pagi ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai umat muslim. Hidup berkecukupan harta tampaknya menjadi impian semua orang. Ya, karena dengan harta yang berlimpah, semua keinginan yang bersifat material bisa mudah dipenuhi. Mau berlibur kemanapun bisa, mau mobil yang super mewah juga gampang. Bahkan hasrat memiliki pesawat pribadi dan pulau pribadi pun bisa. Mungkin yang belum bisa hanya membangun negara pribadi. Hidup kaya tidaklah ada yang melarang. Manusia wajib untuk berusaha. Yang dilarang adalah menjadikan harta sebagai tujuan dan segala-galanya demi harta. Allah Ta'ala telah mewajibkan manusia untuk mencari nafkah yang berupa harta yang halal. Dengan harta itu, manusia bisa menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak istri, anak, dan keluarganya. Allah Ta'ala telah berfirman, وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Nah pemirsa Khazanah, bila sudah memiliki harta, maka kita sebagai manusia wajib untuk bersyukur, bukan malah melupakan Allah, pemberi nikmat tersebut. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 162. Selain itu, Allah Ta'ala memberikan harta benda sebagai titipan dan juga amanah yang harus dipergunakan sebagaimana mestinya. Inilah yang sering manusia lupa. Harta dihampurkan untuk keperluan yang mubazir. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Memiliki harta yang banyak bukan berarti kita disayangi Allah. Justru kita sedang diuji. Mampukah menggunakan harta di jalan Allah? Harta juga merupakan perhiasan dunia yang bisa menggelincirkan manusia menjadi kufur. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 28. Lantas, harta yang ada di tangan kita harus dipergunakan untuk apa? Selain untuk kebutuhan sehari-hari, harta juga untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Harta tidak lebih hanya sebagai salah satu sarana dan bekal untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Beribadah dalam bentuk apa? Banyak sekali. Untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin, untuk kegiatan sosial, dan tentu untuk membantu dakwah yang hak. Dakwah yang bisa membantu mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, ya, bisa kita pergunakan untuk ibadah haji, membangun masjid, atau bentuk infak yang lain. Apabila harta sudah ada di tangan, kita juga diwajibkan untuk bersyukur. Bersyukur itu selain diucapkan, juga dilakukan dengan memperbanyak ibadah. Jika kita mensyukuri harta yang kita miliki berapapun jumlahnya, maka insya Allah harta kita justru akan ditambah. Sebaliknya, bila kita menggerutu, maka Allah akan mempersempit rezeki kita. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Bila harta bertambah, ketakwaan kita pun mestinya semakin tinggi pula. Allah Ta'ala mencela orang yang berlebihan mencintai harta hingga menyebabkan dirinya menjadi seorang yang bakhil, sombong, dan lupa terhadap Allah. Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Sebagai muslim, sudah selayaknya menempatkan harta dan kekayaan lebih tinggi dengan kedudukan iman dan ibadah kepada Allah. Ingatlah, Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Karena itu, kita harus menempatkan harta semata-mata sebagai alat untuk membantu ibadah-ibadah kita. Jadi, hidup bukan pula untuk berfoya-foya dan bersenang-senang semata. Setelah kita mengetahui cara menggunakan harta, sekarang kita bahas tentang amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki. Yang pertama, memperbanyak membaca istighfar. Ayo, berapa kali Anda pagi ini membaca istighfar? Astagfirullahalazim. Selain membaca 3 kali setiap selesai sholat, Nabi Muhammad SAW selalu membaca istighfar 100 kali setiap hari. Dan waktu yang dianjurkan adalah di pagi hari, selepas sholat subuh hingga waktu sholat duha, atau yang dikenal dengan zikir pagi. Perintah memperbanyak istighfar sebagai sarana untuk mendatangkan rezeki ini datang langsung dari Allah Ta'ala. Di Al-Quran Allah mencontohkan tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dengan memperbanyak istighfar artinya kita sekaligus sudah bertaubat dan bisa menjadi sarana membuka pintu-pintu rezeki. Imam Al-Qurtubi berkata, ayat tersebut merupakan dalil yang menunjukkan bahwa istighfar merupakan salah satu sarana meminta diturunkannya rezeki dan hujan. Sedangkan Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir lebih tegas lagi. Maknanya, jika manusia bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepadanya dan kalian senantiasa mentaatinya, niscaya Allah akan membanyakkan rezeki dan menurunkan air hujan serta keberkahan dari langit. Mengeluarkan berkah dari bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kalian, melimpahkan air susu perahan untuk kalian, memperbanyak harta dan anak-anak untuk kalian. Menjadi muslim memang sungguh nikmat. Dengan bertakwa pun Allah berjanji akan melapangkan rezekinya. Bertakwa artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ini seperti definisi dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Maksudnya, setiap muslim wajib menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, takwa menjaga diri dari siksa Allah dengan mentaati semua perintahnya. Sebaliknya, orang yang membangkang perintah Allah serta melakukan apa yang dilarangnya, dia bukan termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sendiri yang berjanji akan memberi rizki kepada setiap muslim yang bertakwa. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang merealisasikan takwa akan dibalas Allah dengan 2 hal sekaligus. Pertama, Allah akan mengadakan jalan keluar baginya, yang bermakna Allah akan menyelamatkannya dari setiap kesusahan dunia maupun akhirat. Kedua, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya, Allah akan memberi rizki yang tak pernah ia harapkan dan angankan. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar serta rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, yakni dari arah yang tidak pernah terlintas dalam benaknya. Apa yang dimaksud bertawakal kepada Allah?
Imam Al-Ghazali, beliau berkata, tawakal adalah penyandaran hati hanya kepada wakil yang ditawakali semata hanya kepada Allah. Penjelasan lebih luas disampaikan Al-Mulla Ali Al-Qari. Beliau menyimpulkan bahwa tawakal adalah yakinlah bahwa tidak ada yang berbuat dalam alam nyata ini kecuali Allah. Setiap yang ada, baik makhluk maupun rizki, pemberian atau pelarangan, bahaya atau manfaat, kemiskinan atau kekayaan, sakit atau sehat, hidup atau mati, dan segala hal yang disebut sebagai sesuatu yang maujud, ada, semuanya itu adalah dari Allah. Jadi secara sederhana, tawakal adalah setelah kita berupaya semampu kita, maka hasilnya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Dalil syar'i bahwa bertawakal kepada Allah termasuk kunci rezeki datang dari Nabi Muhammad SAW. Sungguh, seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad nomor 205. Dalam hadis yang mulia tadi, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya dia akan diberi rezeki. Karena itu, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Tawakal bukan berarti menyerahkan semua rezeki kepada Allah tanpa ada daya dan upaya dari manusia. Semua urusan dunia, baik perdagangan, pertanian, pabrik, atau pekerjaan tertentu, manusia wajib berusaha maksimal, baru kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Imam Ahmad, beliau berkata, tawakal bukan berarti membolehkan meninggalkan usaha. Sebaliknya justru ada isyarat yang menunjukkan perlunya mencari rezeki. Di antara kunci-kunci rezeki adalah beribadah kepada Allah sepenuhnya. Jangan salah mengartikan, beribadah sepenuhnya bukanlah yang dimaksud dengan meninggalkan usaha untuk mendapatkan penghidupan dan duduk di masjid sepanjang siang dan malam. Yang dimaksud, hendaknya kita beribadah dengan hati dan jasadnya, khusyuk dan merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Esa, menghadirkan dalam hati betapa besar keagungan Allah, benar-benar merasa bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah yang Maha menguasai dan Maha menentukan. Dengan cara beribadah seperti itulah rezeki insya Allah mengalir. Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis itu menganjurkan kita untuk beribadah sekhusyuk mungkin. Janganlah kita termasuk orang-orang yang beribadah, jasad mereka berada di masjid, sedang hatinya berada di luar masjid. Hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dada dengan kekayaan, dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku penuhi kebutuhanmu kepada manusia. Nabi SAW dalam hadis tersebut mengabarkan, Allah menjanjikan kepada orang yang beribadah kepadanya sepenuh hati dengan 2 hadiah. Sebaliknya mengancam bagi yang tidak beribadah kepadanya dengan sepenuhnya dengan 2 siksa. 2 hadiah itu adalah Allah mengisi hati orang yang beribadah kepadanya sepenuhnya dengan kekayaan serta memenuhi kebutuhannya. Sedang 2 siksa itu adalah Allah memenuhi kedua tangan orang itu dengan berbagai kesibukan dan ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Berbahagialah orang yang pernah naik haji dan umroh, karena 2 ibadah tersebut menjadi salah satu pintu yang bisa mendatangkan rezeki. Ibadah haji yang dilanjutkan dengan umroh atau sebaliknya umroh dulu baru berhaji disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satu cara pendatang rezeki. Syekh Abdul Hasan As-Sindi menjelaskan tentang maksud ibadah haji melanjutkan dengan umroh atau sebaliknya itu dengan sederhana. Jadikanlah salah satunya mengikuti yang lain.
Jika kita menunaikan haji, maka tunaikanlah umroh. Dan jika menunaikan umroh, maka tunaikan haji. Sebab keduanya saling mengikuti. Dalil melanjutkan haji dengan umroh atau sebaliknya termasuk kunci rizki antara lain Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lanjutkan haji dengan umroh karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur itu melainkan surga. Dalam hadis yang mulia tadi, Nabi SAW yang terpercaya berkata bahwa buah melanjutkan haji dengan umroh atau sebaliknya adalah hilangnya kemiskinan dan dosa. Kita sering menyebut silaturahmi. Sebenarnya istilah itu tidak tepat. Yang benar adalah silaturahim. Asal kata ar-rahim, makna ar-rahim adalah para kerabat dekat. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, ar-rahim secara umum adalah dimaksudkan untuk para kerabat dekat. Antara mereka terdapat garis nasab, keturunan, baik berhak mewarisi atau tidak, dan sebagai mahram atau tidak. Silaturahim bermakna berbuat baik kepada para kerabat dekat, baik menurut garis keturunan maupun perkawinan. Silaturahim juga bisa bermakna berlemah lembut dan mengasihi saudara serta menjaga keadaan mereka. Dalil syar'i bahwa silaturahim termasuk kunci rezeki terdapat dalam hadis berikut ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sedang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jelaslah bahwa silaturahim membuahkan dua hal, kelapangan rezeki dan bertambahnya usia. Maka barang siapa menginginkan umur panjang dan banyak rezeki, hendaknya ia menaburkan benih silaturahim. Para ulama menjelaskan, menjalin silaturahim adalah mengaitkan atau mendekatkan kembali ikatan kekeluargaan yang sudah putus atau renggang, bukan yang sudah baik terus sering bertemu. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ayat tersebut menjadi penjelas bahwa Allah akan memberi ganti dari setiap barang atau uang yang kita infakkan. Syekh Ibnu Ashur berkata, yang dimaksud dengan infak di sini adalah infak yang dianjurkan dalam agama, seperti berinfak kepada orang-orang fakir dan berinfak di jalan Allah untuk menolong agama. Dalil syar'i bahwa berinfak di jalan Allah adalah termasuk kunci rezeki ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Al-Quran Surah Saba ayat 39. Dalam menafsirkan ayat di atas, Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, betapapun sedikit harta yang kamu infakkan di jalan Allah yang diperintahkan kepadamu dan apa yang diperbolehkannya, niscaya Allah akan menggantinya untukmu di dunia, dan di akhirat engkau akan diberi pahala dan ganjaran. Firman di surat Saba tadi juga punya korelasi dengan hadis tentang doa malaikat untuk orang yang berinfak. Tidaklah para hamba berinfak di pagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedang yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan harta kepada orang yang menahan hartanya. Maka barang siapa berinfak berarti dia telah memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti. Sebaliknya, siapa yang tidak berinfak maka hartanya akan lenyap dan dia tidak berhak mendapatkan ganti. Artinya lenyap begitu saja. Termasuk kunci-kunci rezeki adalah memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syariat atau agama. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, dahulu ada dua orang saudara pada masa Rasulullah SAW. Salah seorang daripadanya mendatangi Nabi SAW dan saudaranya yang lain bekerja. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, mudah-mudahan engkau diberi rezeki dengan sebab dia.
Dengan demikian sahabat itu mendapatkan rezeki justru karena membantu saudaranya yang sedang menuntut ilmu. Berikutnya, yang termasuk di antara kunci-kunci rezeki adalah berbuat baik kepada orang-orang miskin. Nabi SAW menjelaskan, para hamba ditolong dan diberi rezeki disebabkan oleh orang-orang yang lemah di antara mereka. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Sa'ad radhiyallahu anhu merasa dirinya memiliki kelebihan daripada orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki lantaran orang-orang lemah di antara kalian? Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena itu, siapa yang ingin ditolong dan diberi rezeki oleh Allah, maka hendaknya ia memuliakan orang-orang lemah dan berbuat baik kepada mereka. Hijrah dalam bahasan ini sesuai dengan penjelasan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, yakni keluar dari negeri kafir kepada negeri iman, sebagaimana para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maksud orang yang berhijrah dari negerinya itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah dengan menegakkan agamanya. Di antara dalil adalah hadis berikut ini. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 100. Dengan ayat ini, Allah menjanjikan bahwa orang yang berhijrah di jalan Allah akan mendapatkan keluasan dan kenikmatan. Imam Malik berkata, keluasan yang dimaksud adalah keluasan negeri yang artinya banyak rezeki. Nah, demikianlah 10 amalan yang bisa menjadi sebab melimpahnya rezeki. Nah, pemirsa Khazanah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.